Hari ini kita kembali belajar di rumah untuk menghindari penyebaran COVID-19. Kali ini kita belajar sains bersama Kak Herman ya. Ayo siapkan alat tulis dan bersiaplah menjawab pertanyaan. Kerjakan pertanyaan ini sebagai tugas dengan bimbingan guru atau orang tuamu ya. Sekarang mari kita simak pelajaran dari Kak Herman. Halo Sobat X Science, jumpa lagi dalam program kesayangan kita semua, X Science, Eksplorasi Sains. Nah, hari ini teman-teman kita mendapatkan tugas dari sekolah untuk membuat prakarya rantai makanan. Tugasnya adalah menempatkan pilihan hewan-hewan ke dalam kotak-kotak agar menjadi susunan rantai makanan yang tepat. Sobat X Science, tahu tidak komponen apa aja sih yang terdapat dalam rantai makanan? Yuk kita saksikan bersama penjelasan narasumber berikut. Halo Sobat X Science, jumpa lagi bersama Kak Herman dalam program kesayangan kita, X Science, Eksplorasi Sains. Adik-adik, kakak yakin adik-adik di rumah sudah tak asing lagi dengan yang namanya rantai makanan kan? Apa sih rantai makanan itu? Rantai makanan adalah peristiwa perpindahan energi dari satu makhluk hidup ke makhluk hidup lainnya. Ada makhluk hidup yang berperan sebagai produsen, ada makhluk hidup yang berperan sebagai konsumen, dan ada pula makhluk hidup yang berperan sebagai pengurai. Jadi, dengan kata lain, rantai makanan adalah proses transfer energi. Kita kasih contoh ya. Padi dimakan oleh tikus. Tikus dimakan oleh ular. Ular dimakan oleh elang. Elang mati nanti akan diuraikan. Nah, dari beberapa rantai makanan itu berkumpul membentuk suatu jaring-jaring makanan. Bagaimana? Sudah paham kan adik-adik? Saatnya kita bernalar. Yuk, mari kita bernalaria. Jumlah organisme A, B, C, D, dan E yang membentuk rantai makanan di suatu komunitas ditunjukkan oleh grafik berikut. Susunlah urutan rantai makanan dengan tepat berdasarkan data yang ditampilkan grafik, serta jelaskan bagaimana membentuk rantai makanan tersebut. Sobat X Science, bagaimana? Bisakah kalian menjawabnya? Mari kita coba untuk menjawab pertanyaan tadi ya. Dalam keadaan seimbang, jumlah produsen tentunya harus paling banyak dibandingkan dengan yang lainnya. Kemudian diikuti oleh konsumen tingkat 1, konsumen tingkat 2, konsumen tingkat 3, dan seterusnya. Sehingga untuk menjawab pertanyaan tadi, urutan yang tepat untuk membentuk suatu rantai makanan adalah B, A, D, E, kemudian C. Jadi adik-adik sudah mengerti kan dengan apa yang namanya rantai makanan? Mari kita ulang kembali. Apa sih rantai makanan itu? Rantai makanan adalah peristiwa transfer energi dari satu makhluk hidup ke makhluk hidup lainnya dengan urutan tertentu. Dalam rantai makanan, ada makhluk hidup yang berperan sebagai produsen, ada pula yang berperan sebagai konsumen, dan ada yang berperan sebagai pengurai. Dengan demikian, rantai makanan sangat berpengaruh terhadap tatanan susunan makhluk hidup dalam suatu ekosistem. Nah, adik-adik, sekarang waktunya mencatat pertanyaan. Pertanyaannya apa pengaruh rantai makanan terhadap tatanan susunan makhluk hidup dalam suatu ekosistem? Dicatat ya.
Apa pengaruh rantai makanan terhadap tatanan susunan makhluk hidup dalam suatu ekosistem? Jawablah pertanyaan ini sebagai tugas dan kerjakan dengan bimbingan guru atau orang tuamu.